Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman doyan mancing semua? Semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman doyan mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di kesempatan kali ini saya akan servis reel Ryobi Ultra Power. Ini ada 10500 dan 10000. Reel ini sudah lama ya saya pakai, yang sudah berumur setahun setengah ya. Ini saya pakai 1 tahun setengah, belum pernah saya bongkar atau dilakukan maintenance, paling hanya ringan-ringan saja tanpa bongkar rotor. Selama ini saya kasih minyak aja seperti ini. Cuma di kesempatan kali ini akan saya maintenance total ya, saya akan bongkar. Kenapa saya bongkar? Bukan berarti rusak ya teman-teman. Jadi sebuah reel itu perlu perawatan ya, perlu servis. Kalau bisa reel itu kita maintenance atau perawatan yang rutin, apalagi dalam pemakaian ekstrim, misalnya kecemplung di air. Meskipun dia sudah banyak sealnya ya, di sini ada seal, di tutup drag washernya ada seal, tapi tetap sebagus apapun sebuah reel perlu perawatan atau maintenance. Karena ini sudah saya pakai lama, 1 tahun setengah, tentu reel ini sudah capek. Tentu grease-grease di dalamnya saya yakin ini sudah mulai tinggal sedikit ya. Karena dalam satu buah reel itu grease adalah peran penting untuk menjaga komponen-komponen atau gear di dalamnya. Seperti satu buah kendaraan ya, motor atau mobil, itu kan ada di mesin ada oli ya, ada oli yang sebagai pelumas saat dia berputar gear-gearnya, komponen di dalamnya. Ini pelumasnya adalah grease seperti ini teman-teman. Ini grease, dan ini juga ada grease putih. Ada 2 grease, ini blue grease ini. Saya beli dari DND dan Nina Dalung dari Bali. Ini recommended sekali. Grease-nya halus dan cocok banget buat reel spinning. Oke. Saya akan bongkar total reel Ryobi Ultra Power ini. Untuk review singkatnya ya, reel Ryobi Ultra Power ini nyaman banget buat casting ya. Buat mancing dasaran juga bisa. Ini nyaman banget teman-teman. Dia masih smooth ya. Putarannya masih smooth. Kalau untuk casting ampala bisa pakai yang 500. Kalau untuk casting gabus atau toman saya pakai yang 1000. Tentunya untuk joran yang ultralight ya. Jadi intinya untuk perawatan reel itu kita jangan nunggu reelnya rusak ya teman-teman. Jangan nunggu ada tanda-tanda kasar seperti itu, karena kita nggak tahu grease bawaan pabrik itu di dalam sini bagus apa enggak, kita kan nggak tahu. Maka kita harus lakukan perawatan. Meskipun reel bagus, reel mahal pun kalau tidak dirawat ya, tentu seperti kendaraan yang mewah pun yang bagus, kalau udah gak dirawat, olinya sih dia sudah makin buruk tentu. Minimal kita akan ganti grease-nya dengan grease yang baru ya, dan kita bersihkan. Banyak sekali ini debu-debu yang masuk ke dalam. Mau bongkar satu buah reel aja pengen bersihin, takut gak bisa mengembalikan lagi. Kalau sekarang kan zamannya udah digital ya. Sekarang zamannya itu udah banyak YouTube, banyak sosial media. Jadi kalau teman-teman ragu, belum bisa membongkar atau mengembalikan reel itu, teman-teman bisa simak-simak di YouTube ya. Banyak sekali tutorial. Misalnya teman-teman mempunyai reel Ultra Power gitu, cari aja di YouTube, ada ya. Seperti di channelnya Denina Dalung ya, yang punya grease ini.
Dia itu sering sekali membongkar berbagai macam rel. Saya dulu belajar dari beliau. Saya coba bongkar rel saya, nyimak video beliau cara mengembalikan lagi, cara merawat. Atau jika teman-teman mempunyai reel dan di YouTube tidak ada tutorial membongkarnya, mungkin bisa dengan merekam ya. Jadi saat kita membongkar seperti ini, kita rekam teman-teman pakai HP ya, pakai tripod. Jadi part-part yang sudah kita copot itu tentunya kerekam. Dan nanti waktu kita mengembalikan lagi, jika kita kesulitan, tentu rekaman itu masih ada dan kita bisa mengikuti rekaman waktu kita membongkar tadi. Itu tips dari saya, karena saya dulu juga begitu. Waktu belum bisa membongkar rel, saya takut. Caranya seperti itu. Ya kalaupun memang ada yang nggak sempet atau emang nggak mau membongkar sendiri, bisa nyari informasi di komunitas teman-teman mancing ya. Barangkali ada jasa membongkar reel, membersihkan reel, maintenance, perawatan. Bisa minta bantuan ke teman-teman sesama angler. Ini bal bearingnya aja yang di Land Roller ini udah kering teman-teman. Namanya juga reel sudah setahun lebih ya. Ini udah kering. Ini kalau sampai telat aja dikit ini, bakal suaranya pasti kasar nih. Lihat nih, ini contohnya ya teman-teman. Saya telat memaintenance, kering banget bal bearingnya. Ini kalau lama-lama dibiarin dia kering seperti ini, sedangkan kita mancing itu kan reel berputar terus, apalagi casting ya, tarik ulur itu kan berputar terus, dia bisa-bisa rusak bearingnya kalau dia kering. Kan di dalam bearing ini kan pasti ada apa ya namanya, gotri itu ya, seperti pelor kecil-kecil gitu yang berputar. Kalau dia itu pelor bearingnya situ udah luka ya, karena dia kering nggak ada pelumasnya, pasti dia akan bersuara kasar. Dan solusinya hanya bisa dengan ganti bearing ya. Makanya maintenance ini gunanya buat mengantisipasi bearing rusak, atau nanti di dalam rotor ini ya, terutama gear tuh. Kalau gear itu kasar karena dia kering, nggak ada grease-nya, nggak ada pelumasnya, berakibat fatal ya. Bisa-bisa ntar gearnya itu bisa rontok, gigi-gigi gearnya, karena dia bersentuhan dengan sesama besi. Gunanya maintenance seperti kita bongkar. Kalau di dalam handle-nya dia grease-nya masih ada nih, masih ada, ini masih aman ya, tetapi akan saya ganti nanti grease-nya karena dia udah kotor teman-teman. Kalau kita membongkar satu bagian seperti ini teman-teman, kita harus segera mengembalikannya. Bagi yang pemula ya, kalau bagi yang sudah hafal, yang udah jago tentu nggak perlu. Misalnya saya sekarang ini kan membongkar dua macam nih. Yang satu kita bongkar bodi rotornya, lalu saya bongkar handle-nya. Maka ini ntar akan saya kasih grease ulang, udah saya bersihkan, ini udah bersih. Lalu saya akan langsung pasang, biar baut-bautnya ntar nggak terlalu banyak kalau kita sudah bongkar isi dalam rotornya ini ya. Kita pasang biar nggak lupa. Karena saya sendiri terus terang masih pemula teman-teman untuk bongkar-bongkar, hanya modal berani aja. Jadi saya sebenarnya hanya modal berani aja. Nah, terutama ini di bagian bearing ya. Terutama bagian bearing kita kasih satu tetes aja. Nih, satu tetes oli ya. Ini oli dari Abu Garcia. Lalu di bagian ini bisa kita kasih grease ulang. Kita kasih grease ulang.
Seperti ini langsung kita pasang ya teman-teman ya, biar nanti itu enggak terlalu banyak part yang kebuka. Jadi ini satu bagian handle kita bersihkan, kita kasih grease ulang ya, di regrease ulang, lalu kita pasang lagi. Tentu dengan cara seperti ini kita menghindari lupa bagiannya ya. Nah ini satu bagian seperti ini sudah kita maintenance, kita pasang lagi. Nah nih handle-nya lancar, berputar lancar. Oke. Oke, ini rotornya sudah terpasang ya, sudah terpasang. Kita tinggal pasang bel armnya saja. Ya kan, meskipun rel ini sudah menggunakan seal ya, tetap saja
air itu bisa nyiprat ke dalam teman-teman. Lihat, ini ada bekas air hujan kemarin. Ini kalau dibiarin ya takutnya korosi, karena grease-grease yang melindungi bearing dan partnya ini grease-nya sudah mulai kering, nggak ada ya, grease-nya sudah mengental gitu. Makanya kita harus maintenance biar awet ya partnya. Benar kan? Ini grease-nya udah ngumpul di pojok teman-teman. Masih ada grease-nya selama setahun setengah joran saya pakai. Saya pakai masih ada grease-nya. Tapi mengumpul di pojok-pojok di bagian belakang. Satu persatu. Masya Allah, dia teman-teman, ini hitam loh ya, hitam loh. Ini bukan grease lagi, ini hitam becek sih, masih ada pelumasnya sih, cuma warnanya udah hitam banget nih. Wah, kebeneran ini feeling saya buat memaintenance ini lah kan. Ini waktunya diperbarui grease-nya ya. Nih, grease-nya aja kayak gini kok. Gimana kalau nggak dirawat ya? Kesimpulannya sih semua part ini bagus kalau saya lihat-lihat ya. Dari gear-gearnya, pinion gear masih bagus. Nih, bearingnya juga masih oke. Bearingnya masih bagus, alhamdulillah nggak ada yang korosi. Oke teman-teman, mohon maaf karena terlalu lama merekamnya. Saya skip aja, ini relnya sudah saya pasang kembali. Terus terang aja saya masih pemula dalam bongkar pasang rel, jadi kalau durasinya terlalu lama, terlalu panjang, tentu teman-teman kasihan nontonnya, tentu juga bakal di skip kan. Jadi rel ini sudah saya pasang kembali, alhamdulillah. Relnya itu partnya semuanya awet ya. Part dari Ryobi Ultra Powerty di dalam saya cek semua, tadi saya grease ulang, alhamdulillah awet. Jadi rel ini emang cocok banget, recommended buat ultra leg casting ya. Meskipun juga nggak harus pakai untuk casting, buat mancing tipe apapun bisa dipakai. Ini intinya ini ultra leg, ukurannya hanya 500, 800 dan 1000 karena ukurannya kecil-kecil aja buat ultra leg. Jadi kesimpulannya adalah rel sebagus apapun ya teman-teman, atau semahal apapun, tentu rel itu butuh maintenance atau perawatan atau servis. Karena part yang di dalam seperti rotor, seperti bearing, itu semuanya kan ada pelumasnya berupa grease ya. Berupa grease ini, saya tidak promosi grease, tapi emang saya bener-bener puas pakai grease ini dari Denina Dalung. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai rel, wajib memaintenance ya, ininya juga bekerja dengan baik. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman doyan mancing semua. Saya doakan semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.